Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar, dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian. Dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini Aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk penindasan pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesaya berbicara kepada umat yang rajin beribadah. Mereka berdoa, berpantang, dan menjalankan praktek keagamaan. Dari luar, semuanya tampak benar dan tertib. Namun Tuhan melihat sesuatu yang lain. Di tengah kesalehan itu, masih ada orang yang dibiarkan lapar. Masih ada yang tidak dipedulikan. Masih ada sesama yang dilewati begitu saja. Karena itu, Tuhan berbicara dengan sangat konkret. Bukan tentang ritual tambahan, melainkan tentang tindakan yang nyata. Memberi makan yang lapar, memberi tempat bagi yang tidak punya rumah, membuka diri bagi sesama yang sedang membutuhkan. Tuhan tidak sedang menolak ibadah. Ia sedang mengarahkan ulang maknanya, bahwa relasi dengan Tuhan tidak pernah terpisah dari cara kita memperlakukan orang lain. Dalam perikop ini, Tuhan menjanjikan sesuatu yang sederhana namun dalam. Jika hidup dibuka bagi sesama, terang akan muncul. Bukan karena masalah langsung hilang begitu saja, melainkan karena hidup mulai berjalan di arah yang benar. Apa yang disampaikan Yesaya hari ini mudah kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada saat ketika kita merasa sudah cukup berbuat baik, sudah berdoa, dan sudah menjalankan kewajiban. Namun tetap ada jarak antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan. Kadang bukan karena kita jahat, seringkali karena kita sibuk, lelah, atau merasa urusan orang lain bukan tanggung jawab kita. Yesaya mengingatkan dengan tenang, iman tidak berhenti di dalam hati dan tidak selesai di dalam doa. Ia menemukan wujudnya dalam langkah-langkah kecil yang membuka ruang bagi sesama. Disitulah terang itu lahir.
bukan sebagai cahaya besar yang menyilaukan, melainkan sebagai kehangatan yang membuat hidup lebih manusiawi. Jadi perikop Yesaya ini menegaskan bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan terlihat dari kepedulian yang nyata, bukan dari seberapa lengkap ibadah dijalankan, melainkan dari seberapa terbuka hidup kita bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui cara kami beriman. Engkau tahu doa-doa yang kami panjatkan dan langkah-langkah yang sering kami tunda. Bukalah hati kami agar iman kami tidak terhenti di kata-kata, melainkan hidup dalam kepedulian yang nyata. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.